Ya, terima kasih. Bapak ucapkan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau bertanya, ketua kelas, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa saja temannya yang tidak hadir? Hiban, terus Hiban, Anggit, sudah 2 orang, ya, Hiban sama Anggit. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan teman kita yang tidak ke sekolah hari ini karena sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, terus tujuan pembelajarannya hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi kecerdasan artifisial dengan jelas. Terus kemudian mengidentifikasi minimal 2 karakter utama kecerdasan artifisial. Yang terakhir, membedakan antara mesin cerdas yang menggunakan KA, terus kemudian mesin non cerdas. Ya, jadi mesin itu ada mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Nah, pembelajaran hari ini adalah konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya, konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti yang dibahas adalah definisi atau pengertian, kemudian karakteristik perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Karakteristik. Nah, karakternya yaitu pertama, belajar dari data. Ya, apa yang pernah Bapak sampaikan, AI atau kecerdasan artifisial itu bekerja dengan data yang mereka peroleh. Ya, ketika contohnya misalkan dari YouTube nih, YouTube. Kenapa sih Pak? YouTube itu bisa mengetahui apa yang kita sukai. Ya, YouTube bisa tahu apa yang kita sukai karena apa yang sering kita tonton. Jadi itulah yang disebut mesin cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya mampu beradaptasi. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu mengenali pola. Selanjutnya, apa itu AI? Adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia. Sekali lagi, sistem ya, yang meniru kecerdasan manusia, yang memberdayakan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola dan membuat prediksi. Mengenali pola, ya contohnya tadi. Sekarang memprediksi, apa contohnya? AI atau kecerdasan artifisial yang bisa membuat prediksi. Siapa yang tahu? Di handphone, perakiraan cuaca. Ada kan? Di handphone, misalkan hari ini keadaannya misalkan sekian derajat. Ya, atau bisa memprediksi bahwa 5 atau 1 jam, 5 menit atau 1 jam ke depan akan terjadi hujan sedang atau hujan lebat atau mungkin bahkan angin. Ya, ada di handphone kalian kan yang memprediksi tentang itu, BMKG ya, tentang cuaca, ada kan? Nah, itu ya. Kemudian dasar pemisahan konsep adalah perbedaan utama terletak pada kemampuan mesin cerdas untuk belajar, menyesuaikan diri dan membuat keputusan otomatis berdasarkan analisis data. Sebaliknya, mesin non cerdas atau konvensional hanya berfungsi sesuai dengan instruksi tetap yang telah diprogramkan oleh manusia. Tapi mesin non cerdas contohnya apa? Siapa yang tahu? Ya, betul.
kalkulator. Kalkulator tidak bisa kita perintah ketika misalkan coba sebutkan 2 tambah 2 sama dengan berapa. Tidak. Tetap kalkulator harus kita masukkan data. Terus kemudian apa lagi selain kalkulator? Remote TV. TV itu tidak akan berpindah menurut perintah kita ya. Itu belum termasuk remote, kalkulator itu belum termasuk mesin cerdas, tapi masih konvensional atau mesin non cerdas. Selanjutnya, perbandingan dan contoh kontekstual. Perbandingan fungsional mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Aspek cara kerja nih ya, cara kerjanya. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, fleksibel. Kemudian mesin non cerdas mah hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Terus kemudian adaptasi, ya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru, memproses variasi perintah dengan suara tadi. Ya. Terus kemudian misalkan Google Translate. Kemudian contoh familiar, asisten virtual, Siri atau Google Assistant, ya. Kemudian mobil otonom, Face ID di ponsel, mesin cuci modern. Nah, mesin cuci juga ada tapi yang sudah mau modern. Kemudian mesin non cerdas. Nah, di sini ada kalkulator, remote, kemudian mesin cuci manual, ada yang manual soalnya, ada kipas angin manual. Ya, sampai sini paham ya tentang perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Selanjutnya, penting untuk mengaitkan konsep KA dengan pengalaman sehari-hari. Aplikasi KA, YouTube atau Spotify. Nah, fungsi cerdasnya merekomendasi konten berdasarkan riwayat tontonan yang sebelumnya. Kemudian mengenali pola pembelajaran mesin. Yang kedua adalah Google Map yang tadi dibahas, memprediksi tingkat kemacetan dan menyarankan rute alternatif tercepat. Ya. Selanjutnya, asisten virtual bisa memahami berbagai perintah suara dan memberikan jawaban otomatis yang relevan. Kemudian Face ID. Kemudian ada KA generatif, mampu menghasilkan karya seni, teks atau musik yang benar-benar baru. Nah, ini ada video yang nanti akan menjelaskan tentang materi. Kalian tonton, simak, silakan menghadap ke layar monitor. Kita akan menonton video. Para fungsi kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokasinya di David Alex pada tahun 1996 untuk mendiskusikan ilmu dan rekayasa, bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa Baik, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan, menonton video ya, apa itu tentang mesin cerdas, non cerdas, karakteristik KA itu sendiri, Bapak akan memberikan tugas yang nanti dikerjakan oleh kelompok, ya. Sudah dibagi kelompoknya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, nanti kalian isi nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja, terus kerjakan apa yang diperintahkan. Ya, nanti kita diskusikan. Bisa dipahami? Kelompok 1, kelompok 6. Ya, silahkan diskusikan apa yang diperintahkan atau tugasnya apa. Ya, jangan lupa seperti biasa kalau kelompok itu kalian tentukan namanya supaya bekerja semua. Di sana ada beberapa pertanyaan, dibagi satu orang satu. Siapa yang menulis, ya? Siapa yang menjawab nomor berikutnya, ya?
nanti ini kerjakan, tentukan pertanyaan-pertanyaannya, dijawab. Yang menulisnya berperan sebagai sekretaris yang tulisannya paling bagus. Ini kan ada beberapa nomor dibagi ke sana ngajawab. Ya, misalkan ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, kamu nomor 4. Tapi yang nulisnya tetap yang paling bagus, sekretaris. Siapa tulisannya paling bagus? Kasa. Yang paling bagus tulisannya Kasa. Udah, Kasa yang nulis. Paham ya? Pertanyaannya ada beberapa, nanti dibagi satu orang satu untuk menjawab. Tapi yang menulis satu orang. Yang tulisannya bagus, yang menulisnya satu orang, ya. Nulisan. Nah, ini tulis jawabannya. Ya. Paham ya? Cukup, Pak. Baik, anak-anak, diskusi tadi sudah kita selesaikan secara kelompok ya. Tugas sudah Bapak terima. Sekarang dari apa yang kita pelajari hari ini, sebelum kita masuk ke soal ya, barangkali ada yang mau ditanyakan seputas seulas pelajaran hari ini. Silakan acungkan tangan yang mau bertanya. Ya, Lydia. Tadi kan Bapak bilang, KAI itu bisa belajar. Kalau di rumah alat apa yang mirip robot yang bisa belajar sendiri? Ya, terima kasih Lydia pertanyaannya. Apa yang tadi ditanyakan Lydia itu yang di rumah ya? AI di rumah. Itu Lydia ada handphone di rumah? Nah, Lydia bisa masuk di aplikasi Google Assistant. Ya, Google Assistant itu bisa mengenali atau bisa menunjukkan dengan melalui suara. Ya, Lydia, itu Google Assistant namanya. Tinggal lihat. Ada lagi Siri, ya. Banyak lah. Tapi contohnya 2 saja, Google Assistant sama Siri. Ya, bisa dipahami Lydia? Ya. Yang lain, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, Hansa. Apa bedanya HP dengan kalkulator? Terima kasih Hansa, ini pertanyaannya simple tapi pertanyaan yang sangat bagus karena apa perbedaan dari HP dengan kalkulator ya? Ya Hansa, ada yang bisa jawab dari kalian? Albi bisa jawab? Bisa jawab tidak? Tidak ada. Nah, dengarkan ya. HP dengan kalkulator. Kalau kalkulator itu sesuai dengan apa yang kita pelajari bahwa kalkulator itu termasuk kepada mesin non cerdas. Karena apa? Karena kalkulator hanya bisa bekerja satu saja, yaitu menghitung. Kalkulator ya, hanya satu menghitung. Terus kalkulator itu kalau tidak kita ketik itu tidak akan berfungsi. Ya. Jadi kalkulator itu hanya mesin non cerdas. Terus kemudian HP. Kalau HP masuknya non cerdas apa cerdas? Cerdas. Bagus. HP masuknya ke mesin cerdas karena di sana HP itu bisa mengenali apa yang tadi disebut dengan Face ID. Kemudian fingerprint ya, Face ID, kemudian bisa menyesuaikan apa keinginan kita. Ya, bisa dimengerti? Berarti kalau kalkulator itu non cerdas, kalau HP itu berarti mesin cerdas. Bisa dipahami? Anak-anak, yang tadi ada yang dua yang bertanya, mungkin sekarang kalian sudah bisa membedakan apa itu mesin cerdas dan non cerdas ya. Kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI atau AI membuka banyak peluang namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Ya, dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita tidak memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Jadi kita harus dengan bijak menggunakan AI, itu intinya ya, bisa memudahkan ya. Anak-anak, setelah ini kalian Bapak akan kasih tugas soal. Silahkan kalian isi soalnya, nanti ditampilkan di layar
Ya, satu soal Bapak kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Kalian hanya menulis ABC-nya saja atau isinya saja. Bisa dimengerti? Siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Ya. Nomor 1, lihat soalnya. Ini. Apa itu kecerdasan artifisial? Silakan isi. Baca, kemudian isi. Ya. Satu soal, 1 menit, cukup. Di pos ini. Sudah? Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2. Manakah dari berikut yang termasuk kecerdasan artifisial atau mesin cerdas? Dari contoh ini yang termasuk ke dalam mesin cerdas atau KA. Gampang ya? 3. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Nah, pengertiannya mesin cerdas itu apa? Empat, contoh aplikasi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk mengenal wajah adalah apa? Yang mengenal wajah. Berikutnya, mesin yang dapat mengenali suara kita dan memberikan jawaban otomatis adalah contoh dari apa? Mesin cerdas, non cerdas, algoritma, atau sistem manual. Soal berikutnya, nomor 6. Apa perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas? Apa perbedaannya? Isi jedni isi. Sudah? Loh. Soal berikutnya, kecerdasan artifisial generatif ya digunakan untuk apa? Ini kalau tidak salah penjelasan yang terakhir ya tadi. KA generatif. Baik, soal berikutnya 8. Kecerdasan artifisial dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manakah dari berikut ini adalah contoh penggunaan KA? KA itu kan kecerdasan artifisial ya, atau mesin cerdas. Soal berikutnya, kecerdasan artifisial jenis mana yang digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan prediksi tentang kejadian masa depan? Terakhir, nomor 10. Mengapa KA generatif bisa membuat gambar atau teks yang belum ada sebelumnya? Ya, silahkan. Ada 10 soal. Terakhir ini. Baik, anak-anak. Tugas juga sudah Bapak terima. Ya, sudah dikumpulkan. Pembelajaran hari ini yaitu tentang karakteristik, juga penjelasan apa itu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Tadi ada 2 siswa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami
bisa kalian mengerti untuk menjadi bahan supaya kita belajar ke pelajaran berikutnya ya. Sampai sini yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak tutup pelajaran hari ini dengan topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.